Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk asistensi tributary area. Nah, tributary area itu apa? Tributary area nanti digunakan kalau eh, desain atau pemodelan kita nanti pakai frame atau 2D, itu harus diketahui tributary areanya atau dicari tributary areanya untuk dimasukkan ke pembebanan 2D. Pembebanan 2D itu gimana? Pembebanan 2D itu kayak gini. Jadi ada kolom, kemudian balok, kolom lagi. Nah, jadi di sub nanti dimodelkan seperti ini. Cuma dua dimensi. Nah, di dua dimensi ini, beban yang ada di plot ini harus kita definisikan menjadi beban tributary. Makanya di sini eh, aku mencontohkan bagaimana mencari tributary area. Nah, di laporan juga nanti akan ada, di laporan juga nanti ada eh, di bab 4 kalau nggak salah, itu nanti membahas tributary area. Nah, kalau udah, kemudian aku akan menjelaskan di sini. Nah, di plat satu arah, di plat satu arah yang ini, jadi untuk mencari tributary itu gimana caranya? Jadi gini, nah, copyin dari sini. Jadi untuk mencari tributary, tinggal kalian line dari titik A sini, dari titik A kolom atau di tengah-tengah kolom. Setelah itu kalian sudutnya beri sudut 45. Oke, setelah itu di mirror, cari tengahnya, mirror, dan yang nggak kepake dipotong. Bentar, ini di mirror. Jadi cari sudut terpendek. Sorry, panjang terpendek, bukan sudut terpendek. Nah, kalau yang ini kan dia kepanjangan. Jadi nanti kalau misal kita mirror, nah di sini yang bagian ini, yang bagian ini kan dia berpotongan, jadi salah. Jadi kita cari bentang yang terpendek untuk kita mirror. Jadi ini aku mirror, kan yang ini 5.000, sedangkan ini 4.500, makanya aku pakai bentang yang ini. Oke, lebih trim, setelah itu di mirror. Oke, setelah itu yang ini dipindahkan ke sini, jadi garis. Nah, ini tributary area untuk plat di sini. Nah, tributary ini nanti akan disarukan ke balok ini. Ini adalah balok BI2, ini balok BI2, ini balok BA1, ini BA, sorry, ini BI1, ini BA1, ini BI1. Nah, untuk penyalurannya di sini ada nanti bebannya itu diinput dalam luasan trapesium untuk balok yang ini, untuk BI2. Untuk BI1 dia beban diinput dalam luasan segitiga, yang BI1 ini juga segitiga, yang BA1 ini dia nanti itu trapesium, luasan trapesium. Kemudian di sini ada plat satu arah. Ini kan plat dua arah. Yang plat satu arah sama aja, kopikan dari sini. Terus ini kalian mirror, di trim. Nah, terus ini di mirror, terus disambungkan. Oke, jadi, nah ini aku contohin
untuk dua plat ya udah. Jadi plat dua arah seperti ini, plat satu arahnya seperti ini. Nah, untuk hasil jadinya itu nanti kurang lebih seperti ini. Ini area tangga, jadi nanti tidak aku beri tributary untuk plat yang lantai, tapi untuk yang atap nanti perlu kita beri tributary. Kenapa kan? Karena di atap kita pakainya dak semua atau atap semua. Jadi di sini perlu dikasih tributary. Oke, jadi gitu. Nah, kalau plat satu arah ini kita bedah lagi, di sini kan ada beban trapesium segitiga. Ini trapesium dan di sini segitiga lagi. Nah, kalau kita bedah untuk pembebanan pada baloknya ini akan menjadi seperti ini. Jadi, untuk yang ini bebannya itu nanti ke balok BI2 yang ini, yang sini. Oke, kemudian untuk yang ini nanti dia akan ke BI3 yang ini. Gitu. Jadi akan disalurkan ke baloknya. Jadi gitu ya. Kan konsep pembebanan kan dia dari plat, plat menuju balok, balok menuju kolom, kolom menuju pondasi dan disalurkan ke tanah gitu. Nah, ini udah. Kemudian untuk konsepnya aku rasa udah. Kemudian kita lanjut ke balok tinjauan kita. Oke, untuk balok tinjauan kita di sini di tor kan belum ada ya. Jadi di sini aku kemarin sudah tanya juga dan sudah dirapatkan untuk yang dipakai itu yang ini BI1, balok BI1 yang sini tentang panjang, kemudian BI3, kemudian BI2 ini dan BI3 yang sini. Kemudian kita tinjau balok anak juga, balok anaknya itu bagian yang ini saja. Oke, sudah. Kemudian kita perlu membuat tributary area untuk balok yang akan kita tinjau. Misal, aku akan meninjau area BI2 dulu. BI2 kan sini sampai sini, panjang 10 meter ini. Oke, di sini BI2. Nah, ini. Nah, BI2 kan ini. Kan tributary area untuk BI2 itu adalah trapesium untuk di atas, kemudian di bawahnya juga ada trapesium. Yang ini plat dua arah, ini plat satu arah. Di sini juga sama seperti yang sebelah kiri. Oke, jadi nanti yang kita ambil salah satu aja, bisa ini aja. Kemudian kita masuk ke Excel. Atau kalian nanti buat seperti ini dulu. Nah, jadi ini adalah garis asnya, kemudian ini adalah tributarinya, kemudian ini adalah tumpuannya. Boleh seperti ini. Kemudian kita masuk ke Excel. Nah, ini. Oke. Bentar. Oh, jadi untuk balok Indo pada lantai kan ada BI2, BI3, dan BI1 yang akan kita tinjau. Yang ini BI1, BI2, dan BI3. Oke. Untuk BI2 itu kan cuma segini ya. Nah, cuma segini. Jadi ini nanti tidak usah. Jadi ini akan aku potong aja. Nah, cuma segini ya. Terus ini nggak kepake, aku hapus. Template-nya nanti aku kasih di Google Classroom.
Jadi ngikutin template aja ya, nggak usah pakai template yang tahun lalu. Ntar ini aku benerin dulu. Oke, sudah. Eh, Oke, jadi di sini untuk A3 dan A4 kita tidak pakai, kita hapus saja. Terus yang ini, oke, oke, kita kembali ke sini. Untuk ruasan A1, rumusnya itu A1, oh bentar, kok hilang? Ini A1. Nah, untuk A1, itu yang atas ini, A2 yang bawah. Oke, untuk rumus dari eh, trapesium, trapesium kan setengah A plus B, A-nya itu adalah eh, ini, alas bawah dan sorry, alas atas dan alas bawah. A-nya itu ini, A-nya itu ini, B-nya itu yang ini. Oke, jadi tinggal kalian eh, buat rumus saja. Akan aku contohkan, setengah dikali A ditambah B, nya ini bisa, terus dikali dengan tingginya. Tingginya yang ini. Oke, untuk luas A2, jangan disama dengankan, berarti A,5 dikali dengan A plus B, kemudian dikali dengan ini, tingginya. Oke, aku dapat 0, aku dapat 2,5, 5 sama 0,5 ini dari mana sih? Kemudian ini ada 1,25, ada 2,25, jadi aku dapatnya itu dari cat ini, kan udah buat kayak gini ya tadi. Jadi untuk ini bisa kalian ukur langsung di sini, kan 500, kalau dijadiin meter kan 0,5 tadi. Kemudian yang ini 2.500. Nah, kalau dijadiin meter kan 2,5 meter. Seperti tadi. Dan ini untuk tingginya juga adalah 1.250, 1.250. Untuk yang bawah, untuk yang atas itu ini 2.250. Oke, jadi asalnya dari situ. Oke, untuk KID itu adalah sigma A. Sigma A adalah luasan A. Luasan A bisa kalian cari dengan menambahkan A1 dengan A2. Kemudian dikali dengan pembebanan plat. Pembebanan plat yang kita pakai adalah pembebanan plat lantai. Pembebanan plat lantai itu yang ini. KID, kita pakainya KID karena tadi KID untuk yang eh, beban hidup nanti pakainya ini untuk yang plat lantai. Oke, balik lagi. Oke, jadi pembaginya itu adalah L atau bentang. Dibagi dengan bentang. Kemudian ini juga pembaginya itu L atau L bentang. Terus ini yang tidak terpakai aku hapus. Oke, untuk beban dinding. Jadi
Ini kan gini, kan tinggi dari as ke as ini dia itu 4 meter. Jadi untuk dinding nanti itu dia 4 meter, 4 meter dikurangi dengan tinggi balok yang ini. Jadi misal tingginya kita itu 4 meter, untuk baloknya itu 700 tingginya. Jadi sisa dari dinding kita adalah 3.300 atau 3 meter, 3. Nah, itu jadi kita harus menghitung kebutuhan dindingnya juga. Oke, balik sini. Jadi 4 meter itu adalah ketinggiannya. Kemudian estimasi ukuran balok. Estimasi ukuran balok BI2 itu dapat dilihat di sini, di estimasi ukuran balok. Kalian linkkan saja ke tingginya. Nah, di sini kan 750. Berarti dilingin ke sini. Sorry. Untuk BI2 yang ini 500. Karena berhubung ini udah aku lingin, jadi di sini udah nggak perlu. Terus dibagi 1.000 ya untuk menjadikannya meter. Di sini kan masih milimeter. Oke. Terus lanjut untuk ini, dia itu dikali dengan panjangnya. Ini panjangku kan 5 meter. Kemudian dikali dengan eh, pembebanan dinding yang berada di ini, sheet pembebanan plat. Nah, pembebanan dinding yang berada di sheet pembebanan plat. Nah, pembebanan dinding yang dipakai itu yang ini. Jadi tadi dikalikan ini. Oke, udah. Ini juga tadi udah aku linkin. Oke, selanjutnya adalah BI3. Oh ya, ini aku kasih angka gini, tujuannya agar mempermudah saat kalian memasukkan rumus. Dan BI3 itu kalau digambar BI3. Nah, ini BI3 itu bisa pakai ini atau pakai ini. Nah, di sini aku pakai yang ini. Sama saja, nanti digambar dulu, habis digambar, kalian masukkan ke sini, kemudian kita hitung luasannya yang atas sama bawah. Jadi ini nanti kita bagi dua, untuk A1 adalah segitiga atas, A2 segitiga bawah. Untuk rumusnya sama, setengah kali alas. Alasnya itu adalah 2,5, kemudian tingginya adalah 1,25. Nah, nanti bisa kalian hitung lewat AutoCAD. Atau kalian line atau dim atau DAL, dim align, dan sebagainya. Oke, kalau udah untuk A2 kan sama, bisa kalian sama dengan A1. Kemudian untuk KD rumusnya sama seperti ini, eh, di perhitungan BI1, di mana sigma A itu A1 tambah A2 dikali dengan KD-nya adalah pembebanan plat, pembebanan beban mati pada plat, dibagi dengan E32. E32 adalah L, bentang atau panjang bentang. Oke. Kemudian untuk KL sama, tapi bedanya cuma ini pembebanan platnya itu pada beban atau KL, beban hidup yang ini. Makanya nah ini beban KL, live load. Kalau yang mati pakainya ini, live load pakainya ini. Oke, ini sama ya tadi, pakainya pembebanan plat yang beban hidup. Oke, kemudian untuk dinding.
Untuk dinding sama seperti BI2, jadi tinggi dari per lantai dikurangi estimasi ukuran balok yang ada di sini, estimasi ukuran balok BI3, kan estimasi balok BI3 aku 500, jadi nanti dilingin ke sini aja. Nah, kemudian dikali dengan pembebanan plat. Pembebanan platnya itu, sorry, sorry, ini pembebanan plat di 18. Di 18 di sini adalah dinding, jadi berat jenis dari dindingnya. Oke, untuk dinding pengalinya adalah dinding. Kalau KD, dia ban hidup gitu. Kemudian untuk BI1, di BI1, nah BI1 yang ini ya, kolom ke kolomnya ini dia 9 meter. Kemudian ini dibagi dua dengan di sini di tengahnya ada beban balok anak. Di mana kita harus membuat tributarinya dulu untuk BI1 di setengah bentangnya dulu, kemudian di setengah bentangnya lagi. Kemudian di sini ada beban titik. Jadi BA1 ini dia baloknya menumpu di BI1. Jadi di tributari BA1 ini harus kita masukkan dalam bentuk beban titik ke balok ini. Nah, caranya gimana? Langsung aja. Nanti kalian buat dulu untuk modelnya seperti ini, model tributarinya. Kemudian, eh, oke, kemudian kita definisikan satu persatu untuk luasannya. Di sini ada A1, A2, A3, A4. Kemudian ini untuk beban titiknya yang C1 dan C2. Oke, kemudian kita perlu menghitung luasan A1. Ini luasan segitiga seperti tadi. A2 juga segitiga, kalian sama dengarkan. A3 sama, A4 sama. Kemudian untuk KD, sama seperti di atas, tapi di sini itu eh, dia sigma A-nya itu ada 4. Kalau tadi kan cuma ini ya, cuma ada 2. Oke, kemudian kita perlu menghitung beban titiknya C1. Luasannya itu di sini kan ini tidak sepenuhnya segitiga. Jadi di sini aku bagi. Nah, jadi di sini aku nah di sini aku bagi di bagian segitiganya ini. Jadi aku menghitungnya itu nanti segitiga yang ini, yang biru ini ditambah dengan persegi panjang yang ini. Nah, persegi panjang yang ini gitu untuk mempermudah perhitungan. Maka dari itu di sini untuk luasannya adalah setengah kali alas. Alasnya itu 4,5. Kemudian dikali dengan tinggi. Tingginya itu yang ini, yang ini 2,25 atau bisa kalian hitung di sini dari sini. Jadi tinggi segitiga ya, 2,25. 2250 dibagi dengan 1000 jadi 2,25. Nah, mudahan ditambah dengan luasan dari persegi panjang yang ada di sini. Nah, tambah dengan luasan persegi panjang yang ada di sini. Nah, dari itu rumusnya adalah lebar kali tinggi atau alas kali tinggi. Untuk yang bawah ini, kalian hitung aja langsung. Nah, bentar, kok belum terhapus. Kalian bisa hitung di sini ya.
Nah, ini kan 250. Kalau dibagi 1000 kan 0,25. Dikali dengan 4,5. 4,5 itu adalah bentang panjangnya. Kalau udah, diantar aja. Untuk C2 itu luasannya sama, disamakan aja. Kemudian untuk dinding, dinding seperti tadi caranya 4 dikurangi dengan estimasi ukuran balok, terus dibagi 1000. Kan tadi yang ini kan dalam satuan mili, kita bagi 1000 untuk jadikan meter, kemudian dikali dengan panjang dari balok kita. Balok kita kan panjangnya ada 9 meter. Nah, kemudian dikali dengan berat jenis dari dindingnya. Nah, dikali dengan ini, berat jenis dari dinding. Kemudian didapatlah beban dinding, yaitu 71,736 kilonewton. Kemudian kita perlu mencari beban titik, beban titik hidup dan mati, PD dan PL. Jadi untuk ini tadi, kita jadikan beban titik. Kenapa? Jadi untuk mempermudah, kalau kalian membuat eh, kayak pemodelan sub di 2D-nya. Jadi rumusnya itu sama, cuma sigma A dikali dengan QD. Oh, sorry. Di sini ditambah dengan dinding. Jadi C1 ditambah C2, ini C1 tambah C2 dikali dengan pembenaran plat. Pembenaran plat yang dipakai adalah QD ya. Dikali dengan pembenaran plat, terus ditambah, dikurung tutup dulu, terus ditambah dengan uh, beban dinding. Jadilah PD. PL sama aja, bedanya cuma di ini. Kalau tadi yang PD pakai GD, untuk PL pakai yang GL. Oke, udah untuk yang balok induk lantai. Kemudian ada balok induk atap. Bedanya apa antara balok induk lantai dengan atap? Bentar, ini belum aku benerin. Ini kita nggak pakai. Untuk rumusnya di sini sama seperti yang dari balok induk lantai. Yang ini. Rumusnya adalah setengah A plus B dikali dengan tingginya. Kemudian untuk luasan A2, saya bentar, ini gambarnya belum aku ganti juga. Oke, kita rapiin dulu. Oke, jadi rumusnya kita perlu geser-geser sama kayak yang sebelumnya. Terus untuk A2 ini jangan disamakan karena rumusnya beda. Rumusnya sama tapi yang dilingkan beda. Ini tingginya ini, untuk A-nya ini, B-nya bisa pakai ini. Oke, kemudian untuk GD-nya di sini tidak ada yang ini. Terus ini kita pindah, sorry, ke sini, ke L-nya. Terus ini pindah.
Hapus. Oh ya, bedanya apa? Kalau ini plat atap, terus tadi plat lantai. Bedanya itu untuk plat atap, untuk pembebanan plat di sini, kita pakainya beban plat atap. Jadi pakainya beban ini. Kalau KID ya pakai KID untuk pembebanan plat atap. Kalau left load atau KL, pakainya ya KL yang ini. Kayak gitu. Oke. Kemudian bedanya, apalagi bedanya adalah di mana di atap itu kan tidak terdapat dinding. Jadi di sini dinding tidak dihitung. Kayak gitu. Untuk ini selanjutnya itu perhitungannya sama seperti ini. Bedanya cuma di ini. Jadi itu ya. Antara kalau induk lantai dan atap bedanya cuma di pembebanan platnya itu nanti pakai yang eh, beban atap. Kemudian plat dindingnya atau ki dinding itu tidak ada. Kalau di sini kan ada. Nah, ini dindingnya kan ada. Oke, aku lanjut ya. Untuk pembebanan balok anak lantai. Oke, balok anak. Balok anak itu yang nih. Nah, ini tributary area untuk balok anak. Jadi bisa kalian gambarkan seperti ini nanti. Kemudian dibuat seperti ini, kalian crop sendiri. Nanti ini akan aku hapus, jadi kalian masukkan gambar kalian sendiri. Oke, di sini pertama ada A1, A2, A3, dan A4. Karena luasannya ini sama atau simetris atau tipikal, kita rumusnya cukup masukkan satu aja. Oke, untuk luasan A1, nah, ini kurang, ini tuh untuk yang atas 0,6. Ini juga, nah setelah itu untuk rumusnya adalah setengah alasnya ini A, A, A dapat kalian klik ini, kemudian untuk B, B adalah luasan yang paling lebar atau yang sini, bagian sini. Kalau udah, untuk ruang tutup dikali dengan buat dikali dengan tinggi. Tingginya adalah ini, 2,25. Oke. Jadi karena ini adalah trapesium semua, jadi kita sama dengan kan saja A1 sampai A4. Kemudian untuk ide pada plat, sorry, ide pada bala anak pada lantai, itu rumusnya sama seperti yang sebelumnya, di mana sigma A atau A1 sampai A4 kalian tambahkan, kemudian dikali dengan GL. Oh, sorry, ini bukan GL, tapi QD. Benar deh, ini GL. Yang ini QD. Nah, jadi sigma A1 sampai A4, kalian kalikan dengan QL. Sorry, QD. QD-nya itu pakai pembebanan plat lantai. Ini, pakainya yang ini. Sorry, ini live. Pakainya ini kalau QD. Untuk GL, pakainya yang 4,5. Sesuaikan dengan pembebanan kalian masing-masing ya. Oke, udah. Kemudian untuk di sini, seperti yang aku jelaskan tadi, yang ini tadi pakai GD, yang ini pakai GL. Ini bedanya di sini doang. Oke, ini balok anak pada lantai udah. Kemudian balok anak di, oke, untuk dinding ini kenapa kok tidak ada? Karena untuk pada balok anak itu tidak kita buatkan dinding atau tidak kita kasih dinding. Karena balok eh, karena dindingnya hanya kita pasang pada balok induknya saja.
Kemudian untuk pembenahan balok anak atap, itu sama seperti yang tadi. Nah, ini kalau aku atur dulu. Oke, ini rumusnya juga, ini rumus segitiga ya. Jadi harus kita ulangi, bahwa setengah dikali dengan A, tambah dengan B, ini yang ini, tutup kurung dikali dengan T, tentunya yang aku kira sama kayak yang tadi ya. Bedanya cuma di sini, untuk pembebanan platnya. Di mana kita pembebanan platnya itu dimasukkan untuk pembebanan plat atap, bukan plat lantai. Aku ulangi lagi, di sini itu adalah plat atap. Plat atap yang dipakai mana? Plat atap yang dipakai adalah yang ini untuk ID, ini untuk IL. Oke, oke, ini sama. Udah ya. Jadi itu dari aku. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan saya langsung ke WA atau ketemu langsung juga bisa. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.